pemainnya semuanya minta maaf ini datang ke pemain. Staf kepelatihannya nggak ada yang datang ke sini nih, minta maaf. Atau ada. Mimpi besar terhenti, Timnas Indonesia resmi gagal lolos ke Piala Dunia, Erick Thohir bersiap pecat Patrick Kluivert. Mimpi besar yang selama ini diusung jutaan rakyat Indonesia akhirnya harus terhenti di tengah jalan. Harapan untuk melihat Garuda berkibar di pentas Piala Dunia 2026 resmi pupus setelah kekalahan tipis 0-1 dari Irak di King Abdullah Sports City, Jeddah, dalam lanjutan round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kekalahan ini menjadi titik akhir dari perjuangan panjang skuad Merah Putih yang sempat memantik asa luar biasa sejak fase kedua. Namun kali ini, keberuntungan dan ketajaman tampak benar-benar meninggalkan mereka. Suasana muram menyelimuti ruang ganti Timnas Indonesia usai peluit panjang berbunyi. Para pemain tertunduk lesu, sebagian bahkan menitikkan air mata. Tak ada lagi teriakan, "Garuda di dadaku," seperti biasanya. Hanya hening panjang dan wajah kecewa yang sulit disembunyikan. Di tribun, ribuan supporter Indonesia yang datang jauh-jauh ke Arab Saudi hanya bisa berdiri terpaku, sebagian memeluk satu sama lain sambil menyanyikan lagu kebangsaan dengan nada lirih. Sungguh malam yang kelam bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Kegagalan ini menyakitkan bukan hanya karena hasilnya, tapi karena ekspektasi yang begitu tinggi. Setelah tampil gemilang di babak sebelumnya dan menyingkirkan tim-tim kuat Asia Tenggara, publik benar-benar percaya bahwa generasi emas kali ini mampu memecahkan kutukan panjang dan membawa Indonesia ke ajang terbesar sepak bola dunia. Namun kenyataan di lapangan berkata lain, organisasi permainan kacau, serangan monoton, dan tidak ada sentuhan kreatif di lini tengah. Semua tampak buntu di bawah arahan Patrick Kluivert. Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, disebut-sebut tengah berada dalam amarah besar. Sejak pertandingan berakhir, ia langsung turun ke ruang ganti tanpa banyak bicara kepada awak media. Dari sumber internal federasi, Erick terlihat berbicara dengan nada tinggi kepada beberapa staf pelatih dan ofisial tim. Ia kecewa berat dengan kinerja pelatih kepala asal Belanda itu yang dinilai gagal membawa tim tampil dengan karakter dan semangat sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Dalam beberapa pekan terakhir, desakan untuk memecat Kluivert sebenarnya sudah mulai terdengar. Kritik datang dari berbagai kalangan, mulai dari pengamat, mantan pemain, hingga supporter garis keras yang menilai filosofi sepak bola Kluivert tak cocok dengan karakter pemain Indonesia. Eksperimen-eksperimen taktiknya dianggap terlalu rumit, sementara para pemain kesulitan menerjemahkan pola permainan cepat dan build-up pendek yang ia terapkan. Di sisi lain, komunikasi antara pelatih dan pemain disebut tidak berjalan harmonis. Kluivert, yang didatangkan dengan reputasi besar sebagai mantan bintang Barcelona dan Ajax Amsterdam, sebenarnya diharapkan mampu membawa sentuhan Eropa ke dalam tubuh timnas. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Alih-alih tampil disiplin dan tajam, tim terlihat kebingungan dan kehilangan jati diri. Bahkan di laga melawan Irak, Indonesia hanya mampu mencatat 2 tembakan ke gawang selama 90 menit, sebuah statistik yang menggambarkan betapa tumpulnya permainan mereka. Erick Thohir dikabarkan sudah menyiapkan langkah tegas. Dalam waktu dekat, PSSI akan menggelar rapat darurat untuk membahas evaluasi menyeluruh terhadap timnas. Dari bocoran yang beredar, nama Patrick Kluivert hampir pasti akan dicoret dari jabatannya. Erick disebut ingin mengambil langkah cepat agar atmosfer negatif tidak terus berlarut-larut dan memengaruhi generasi tim ke depan. Ia juga ingin mengembalikan kepercayaan publik yang mulai luntur akibat kegagalan ini. Cita-cita kita besar, tapi kerja kita harus sepadan, begitu kira-kira pesan singkat Erick kepada para petinggi federasi setelah laga. Kalimat itu menggambarkan bahwa baginya,
tidak ada kompromi untuk kegagalan yang disebabkan oleh kurangnya disiplin dan visi yang jelas. PSSI saat ini sedang menimbang beberapa opsi pelatih baru. Sumber internal menyebutkan ada kemungkinan besar federasi akan mencoba kembali merangkul Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya membawa Indonesia menembus Piala Asia dan menampilkan permainan yang solid. Shin dikenal punya kedekatan emosional dengan pemain muda Indonesia, serta memiliki disiplin taktik yang tinggi. Banyak publik menilai, keputusan melepasnya dan menggantinya dengan Kluivert adalah langkah tergesa-gesa yang kini terbukti fatal. Kegagalan di round 4 ini bukan hanya soal hasil, tapi juga soal arah pembinaan. Sejumlah pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner sempat menunjukkan potensi luar biasa, namun di tangan Kluivert mereka tampak kehilangan peran vitalnya. Marcelino misalnya, yang dulu jadi motor serangan, kini lebih banyak ditarik ke posisi bertahan untuk menopang strategi transisi cepat yang tak pernah benar-benar berhasil. Selain itu, kebijakan rotasi yang tidak konsisten membuat kestabilan tim sulit terbentuk. Beberapa pemain yang tampil baik di laga sebelumnya tiba-tiba tidak dimainkan tanpa alasan jelas. Hal ini memunculkan spekulasi adanya ketidakharmonisan di internal tim, terutama antara pelatih dan pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Media internasional juga menyoroti kegagalan ini. ESPN Asia menulis bahwa Indonesia kehilangan momentum emas setelah kebijakan taktis yang membingungkan, sementara Fox Sports menilai proyek Kluivert di Asia Tenggara berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Di sisi lain, publik Indonesia tetap menunjukkan rasa bangga meski kecewa. Di berbagai kota, supporter menggelar doa bersama dan menyalakan lilin sebagai simbol dukungan moral bagi para pemain yang telah berjuang. Meski gagal, perjuangan mereka tetap dianggap sebagai tonggak penting dalam kebangkitan sepak bola nasional. Banyak yang berharap, dari kegagalan ini akan lahir kesadaran baru tentang pentingnya kontinuitas dan arah pembinaan yang jelas. Erick Thohir diyakini tidak akan tinggal diam. Sosok yang dikenal tegas dan visioner itu sudah berulang kali menegaskan bahwa reformasi di tubuh PSSI tidak boleh setengah-setengah. Ia bahkan dikabarkan telah menyiapkan program, Garuda Reborn, sebuah rencana jangka panjang untuk menata ulang sistem pelatih, pembinaan usia muda, dan manajemen tim nasional agar lebih profesional dan berorientasi pada hasil. Rencana itu mencakup kemungkinan membentuk Komite Teknis Nasional, yang terdiri dari mantan pemain dan pelatih berpengalaman, baik dari dalam maupun luar negeri, yang akan membantu menentukan arah strategi permainan timnas ke depan. Tujuannya agar pelatih berikutnya tidak lagi bekerja tanpa panduan, melainkan mengikuti kerangka filosofis sepak bola Indonesia yang berkelanjutan. Kabar berhembus bahwa Erick Thohir sudah berkomunikasi dengan beberapa kandidat pelatih ternama Asia dan Eropa.